Di sebuah kawasan tandus di timur laut Afrika, matahari seolah menjadi penguasa tunggal. Udara kering membakar kulit, tanah retak tanpa belas kasihan, dan lanskapnya tampak lebih seperti dunia purba daripada rumah bagi manusia. Sehingga tanda-tanda kehidupan seolah menjadi kemustahilan. Namun di tengah kerasnya lingkungan ini, suku Afar muncul sebagai pengecualian. Mereka menghuni kawasan yang disebut Danakil, tempat di mana suhu rata-rata bisa melampaui 45 derajat Celcius, hampir tidak ada hujan, dan permukaan tanah dipenuhi kawah vulkanik, danau garam, hingga sungai lava yang masih aktif. Tempat ini seringkali dijuluki sebagai neraka di planet bumi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk terus memberi support kepada kami dengan cara klik tombol berlangganan di bawah ini ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Danakil terletak di perbatasan antara Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti. Dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu tempat terendah di dunia. Namun, yang membuat Danakil benar-benar terkenal bukan sekedar ketinggiannya, melainkan kondisi lingkungannya yang ekstrim, dengan suhu yang membara mencapai 35 hingga 60 derajat Celcius atau lebih dari setengah titik didih air. Aktivitas vulkanik yang terus berlangsung, lanskap yang terlihat seperti planet asing, dan tanahnya yang menghitam, diselimuti lapisan garam serta sulfur yang mendidih di bawah teriknya matahari, semakin menguatkan kesan bahwa kawasan ini memang nyaris tidak layak untuk kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga terkenal dengan kelembapannya yang sangat rendah, membuat kondisi di tempat ini semakin mematikan. Apalagi hujan nyaris tak pernah turun sepanjang tahun, sehingga setiap tetes yang jatuh dari langit segera menguap dalam waktu singkat. Curah hujan tahunan di Danakil hanya sekitar 100 hingga 200 mm, jauh di bawah standar wilayah gurun lainnya. Akibatnya, hanya sedikit kehidupan yang mampu bertahan di Danakil, dan manusia yang tinggal di kawasan ini harus mengandalkan sumber air dari sumur dalam atau oasis yang jarang ditemukan. Danakil tidak hanya dipanaskan oleh terik matahari, tetapi juga oleh panas bumi dari aktivitas geotermal yang terus berlangsung. Danau Dalo yang terletak di kawasan ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan memukau sekaligus sangat berbahaya. Dalol dipenuhi kolam-kolam asam warna-warni yang terbentuk dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Air di kolam-kolam ini memiliki tingkat keasaman yang ekstrim, dengan pH mendekati 0, mematikan hampir semua bentuk kehidupan. Selain itu, kolam-kolam ini juga mengandung kadar sulfur yang tinggi, menghasilkan aroma tajam dari gas-gas beracun yang mematikan. Fenomena ini terjadi karena magma di bawah tanah memanaskan air di permukaan, menciptakan geyser dan uap panas yang keluar dari tanah. Akibatnya, wilayah ini dipenuhi sumber-sumber panas yang berbahaya, dan air yang tampak indah di permukaan sesungguhnya bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan, para ilmuwan yang datang ke Danakil untuk riset harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melindungi diri dari gas beracun serta suhu ekstrim yang mematikan. Kendati demikian, suku Afar dengan kegigihan dan daya tahan luar biasa telah bertahan di Danakil selama berabad-abad. Mereka menemukan cara untuk hidup di lingkungan yang hampir mustahil dipahami oleh orang-orang dari tempat yang lebih bersahabat. Setiap hari, para pria suku Afar di bawah terik matahari yang membara dengan tubuh yang dilapisi keringat dan debu berjibaku di atas dataran garam yang luas. Ribuan tahun yang lalu, Danakil adalah bagian dari laut. Saat air laut menguap, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayah ini.
Garam ini membentuk lembaran putih keras yang membentang sejauh mata memandang. Dalam sejarahnya, garam ini sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Bahkan hingga hari ini, meski teknologi modern menawarkan metode panen yang lebih efisien, tradisi memanen garam dengan tangan tetap dipertahankan oleh masyarakat lokal. Dengan alat sederhana seperti kapak atau linggis, suku Afar bekerja seharian untuk memecahkan permukaan garam yang keras. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini membutuhkan keahlian dan ketekunan luar biasa. Garam harus dipotong menjadi balok persegi panjang yang disebut amole untuk kemudian diangkut menggunakan unta. Untuk mendapatkan garam berkualitas, para pekerja menggali hingga kedalaman 5 hingga 10 cm. Memecahkan lapisan garam menjadi balok berukuran sekitar 30 x 40 cm. Setiap balok memiliki berat antara 4 hingga 5 kg. Dalam sehari, pekerja berpengalaman bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan balok garam. Setelah dipanen, garam selanjutnya diangkut dari dataran garam yang terpencil ke pasar-pasar di kota. Disinilah karavan unta memainkan peran penting. Unta, yang dijuluki kapal padang pasir, adalah satu-satunya hewan yang cukup kuat untuk bertahan hidup di suhu ekstrim dan mampu membawa beban berat melintasi jarak jauh. Setiap karavan biasanya terdiri dari 15 hingga 20 unta, dengan masing-masing unta membawa sekitar 20 hingga 30 balok garam. Perjalanan ini memakan waktu 3 hingga 7 hari, tergantung tujuan akhir dan kondisi medan. Namun suku Afar adalah ahli dalam melintasi rute yang dikenal sangat keras, mengandalkan pengetahuan tradisional mereka tentang gurun dan dataran garam. Mereka tahu kapan harus berhenti mencari air dan di mana menemukan tempat perlindungan dari badai pasir yang sering melanda. Pekerjaan memanen dan mengangkut garam jelas sangat sulit dan berbahaya, namun imbalan yang diterima pekerja seringkali tidak sebanding dengan usaha mereka. Setiap balok garam hanya dibayar 0,50 hingga $1, sehingga dalam sehari seorang pekerja bisa menghasilkan 15 hingga $30 saja. Meski upahnya rendah, pekerjaan ini memiliki peran penting bagi ekonomi lokal. Garam dari Danakil dijual ke seluruh pasar Ethiopia dan beberapa negara tetangga. Hingga abad ke-20, garam dari Danakil bahkan sempat berfungsi sebagai mata uang di beberapa wilayah Afrika Timur. Selain aspek ekonomi, peran suku Afar sebagai pengumpul garam memiliki dimensi budaya yang mengagumkan. Tradisi memanen garam secara manual dan mengangkutnya dengan unta menjadi bagian penting dari warisan budaya mereka. Menjaga identitas dan kebanggaan sebagai salah satu komunitas penggembala tertua di dunia. Di sisi lain, secara ekologis, metode tradisional pengumpulan garam oleh suku Afar jauh lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan industri. Pengumpulan manual dan penggunaan unta jelas mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh mesin berat dan eksploitasi berlebihan. Suku Afar diperkirakan memiliki populasi sekitar 2,5 juta jiwa, tersebar di tanduk Afrika yang mencakup Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mayoritas tinggal di Ethiopia, sekitar 1,5 juta orang. Meski menjadi minoritas di masing-masing negara, suku Afar memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan praktik budaya yang unik. Mereka hidup sebagian besar secara nomaden. Rumah mereka, yang disebut ari atau bul, dibangun dengan desain sederhana namun efisien untuk menghadapi kondisi ekstrim. Rumah berbentuk kubah atau setengah lingkaran ini terbuat dari bahan alami seperti kulit, kayu, daun kelapa, dan rumput yang diikat dengan tali. Suhu yang panas di siang hari dan dingin di malam hari membuat rumah ini mampu mengatur suhu secara alami.
Atap yang melengkung membantu sirkulasi udara. Dinding anyaman melindungi dari panas, dan rumah ini bisa dibongkar serta dipindahkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Struktur sosial suku Afar sangat tradisional. Komunitas terbagi ke dalam beberapa klan yang dipimpin oleh kepala suku. Klan-klan ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan distribusi sumber daya. Tradisi ini membantu menjaga nilai budaya dan sosial tetap lestari, meski berada di lingkungan yang ekstrim. Mayoritas suku Afar menganut agama Islam, namun praktiknya dipengaruhi oleh budaya tradisional mereka. Ritual dan praktik keagamaan dibangun atas adat leluhur. Perayaan dan ritual pemurnian dilakukan untuk menghormati arwah leluhur serta memohon berkah demi keselamatan komunitas. Mendapatkan makanan dan air adalah tantangan besar bagi suku Afar. Makanan utama mereka adalah produk susu ternak, terutama susu unta, yang kaya nutrisi dan menjadi sumber hidrasi penting. Mereka juga mengonsumsi daging unta atau kambing, sementara akar-akaran dan tanaman gurun digunakan sebagai pelengkap. Biji-bijian seperti sorghum dan gandum dibeli dari pasar saat mereka berhasil menjual garam atau ternak. Pola makan yang tinggi protein dan rendah karbohidrat memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang gersang. Suku Afar sering menggali sumur, dalam, atau mencari mata air yang terbatas. Setiap tetes air adalah harta yang sangat berharga. Mereka menyimpan air di kantong kulit hewan yang disebut gerba atau harara, dan distribusinya dilakukan secara kolektif menggunakan rotasi antara klan atau keluarga sesuai aturan adat. Selain kekuatan fisik, kekuatan utama suku Afar terletak pada kebersamaan dan tradisi. Struktur sosial yang kuat membuat setiap anggota saling mendukung untuk menghadapi lingkungan yang brutal. Upacara adat juga memperkuat semangat kolektif dalam komunitas mereka. Di tengah kerasnya depresi dan nakil yang tak kenal ampun, suku Afar tidak hanya bertahan hidup, tetapi hidup dengan bangga dan terhormat. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menaklukkan kondisi paling tidak bersahabat di planet bumi. Dengan memanfaatkan kekayaan garam, merawat ternak, dan menjalani gaya hidup nomaden, suku Afar menulis sejarah mereka sendiri di wilayah yang sering disebut sebagai neraka dunia. Kekuatan mereka ditentukan oleh visi, mental, budaya, dan kepercayaan diri yang kuat terhadap tanah yang mereka sebut rumah.